Halo para calon akuntan, ketemu lagi di channel Ruang Akuntansi. Kali ini kita akan membahas memahami jenis akun dan persamaannya. Ini adalah materi akuntansi dasar, di mana akuntansi dasar ini biasanya selalu dipelajari oleh anak-anak SMK atau anak-anak kuliah yang berada di jurusan manajemen bisnis di jurusan akuntansi. Baik teman-teman, mari kita memahami sebutan akun. Sebutan akun itu ada akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Akun yang pertama yaitu harta. Kadang selain pada harta, orang juga bisa menyebutnya aktiva atau aset. Jadi pada akuntansi kalian bisa menyebut aktiva, bisa menyebut aset, bisa juga menyebut harta. Silahkan dan itu bebas, yang penting pengertiannya adalah sama. Antara harta, aktiva, atau aset itu adalah tiga nama yang artinya atau isinya adalah sama, itu aja. Aktiva adalah segala aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai. Iya, biasanya uang tunai itu kalau kita tahu uang tunai itu sama dengan kas ya. Kalau di dalam harta itu ada golongan kas. Pada umumnya dalam sebuah perusahaan memiliki 4 jenis aktiva, yaitu aset lancar atau aktiva lancar. Bisa juga disebut current asset. Kemudian yang kedua ada aktiva tetap atau fixed asset, investasi jangka panjang, long term investment, dan juga aktiva tetap tak berwujud atau intangible fixed asset. Harta atau aktiva atau aset itu memiliki beberapa jenis. Di antaranya contohnya adalah kas, kemudian ada surat berharga, ada juga piutang dagang, ada juga piutang wesel, kemudian ada piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan juga persediaan barang. Jadi golongan harta itu ada banyak ya guys, cuman masuk ke dalam aktiva ini macam-macam. Bisa masuk ke kas, bisa surat berharga, piutang dagang, dan lain sebagainya. Ini adalah sebagian contoh yang sering muncul di dalam pembelajaran akuntansi dasar. Selanjutnya, untuk memahami sebutan akun yang kedua adalah utang. Utang bisa juga disebut liabilitas atau liability. Liabilitas merupakan kewajiban yang muncul akibat peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang kemarin kita bahas ya teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahasnya bahwa memang ada utang jangka panjang, juga ada utang jangka pendek. Liabilitas jangka panjang, contoh, akun liabilitas jangka panjang itu adalah utang bank. Jadi sama kayak kita pinjam uang ke bank itu biasanya tahunan ya guys, nggak ada yang bulanan gitu. Maksudnya masa terminnya itu bisa sampai 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Misalkan seminimnya 12 bulan atau 1 tahun. Nggak ada yang memang kita pinjam ke bank itu atau kita punya utang ke bank itu 1 bulan 2 bulan itu harus dilunasin, itu nggak ada. Biasanya utang jangka panjang itu biasanya sama bank itu selalu dipakai, ya itu dia utang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang. Kemudian yang kedua, golongan utang itu ada dua ya. Yang kedua itu liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek, contoh akun liabilitas jangka pendek itu biasanya kayak tagihan listrik. Tagihan listrik kan nggak mungkin tahunan ya guys. Jadi tagihan listrik itu biasanya sebulan sekali, atau kalau telat 2 bulan berarti 2 bulan sekali, atau telat 3 bulan 3 bulan. Dan biasanya tagihan itu selalu muncul itu ada di awal bulan.
Nah, kenapa disebut tagihan? Karena memang perusahaan biasanya membayarnya setelah pemakaian gitu. Jadi kita sudah pakai nih. Ketika kita sudah pakai ternyata kita belum bayar. Nah, sesuatu yang harus dibayar berarti kan kewajiban. Nah, kewajiban inilah yang menjadi utang. Makanya disebutnya utang jangka pendek. Ada juga tagihan air, kemudian tagihan telepon, upah karyawan. Kayak gaji karyawan kan misalkan contoh gini, gaji karyawan kita kerja atau misalkan ada karyawan kerja di satu perusahaan, setiap bulan itu gajinya itu nggak mungkin di bulan tersebut. Misalkan bulan Januari mereka kerja, pasti di awal bulan Februarinya itu baru dibayar. Nah, itu bukan biaya gaji karyawan, tapi masuknya ke utang gaji karyawan. Kenapa? Karena kita bayar bulan Februari untuk tagihan atau untuk pembayaran bulan Januari. Jadi harusnya dibayar bulan Januari, karena ada proses perhitungan dan lain sebagainya, maka gaji karyawan itu dijadikan utang gaji karyawan. Nah, biasanya itu masuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Kemudian kredit rekening koran. Kredit rekening koran itu biasanya kalau misalkan kita punya tabungan atau misalkan kita mau ngeprint tabungan, itu biasanya suka ada kredit rekening koran kayak pembiayaan administrasi yang memang belum dibayar sama kita. Karena misalkan kita belum pernah nabung nih, tapi misalkan limitnya 50.000 tapi sudah keburu habis. Jadi akhirnya masuk tagihan rekening koran. Kemudian di sini ada pajak penjualan dan penghasilan. Itu juga sama ya. Kalau misalkan ada utang pajak, pajaknya itu nggak mungkin dibayar di bulan itu. Mungkin bisa jadi satu tahun atau 2 bulan, 3 bulan itu bisa jadi utang pajak. Nah, itu adalah liabilitas jangka pendek. Untuk akun yang ketiga, yaitu modal. Modal sama dengan ekuitas. Nah, ekuitas pemilik. Jadi ekuitas pemilik adalah hak residual atas aset setelah dikurangi semua liabilitas atau kewajiban. Jadi ekuitas pemilik pada perusahaan, persekutuan atau perorangan biasanya terdiri dari akun modal pemilik dan PRIP pemilik. Contoh, dari ekuitas pemilik misal, kamu mempunyai rumah seharga 500 juta, namun kamu berhutang 100 juta. Untuk membeli rumah tersebut, maka modal pemiliknya 500 juta dikurangi 100 juta. Kenapa? Karena 100 juta itu adalah utang. Jadi, karena kita punya utang, maka dari 500 juta harus dikurangi 100 juta. Nah, ini dia teman-teman. Jadi yang 500 juta ini adalah golongan harta. Harta itu dikurangi dengan utang. Jika harta dikurangi dengan utang, maka jumlah modalnya adalah 400 juta. Nah, maka sebenarnya modal sebenarnya dari pemilik itu adalah 400 juta. Kenapa? Walaupun punya harta rumahnya itu 500 juta, karena dia punya utang, maka dibayarkan dong ke utangnya 100 juta. Sehingga modal sebenarnya atau harta sebenarnya itu 400 juta. Nah, ini adalah contoh daripada modal. Kemudian untuk akun keempat. Di akun keempat ada pendapatan. Di pendapatan biasanya juga disebut dengan penghasilan atau hasil usaha. Soal-soal yang sering muncul di akuntansi biasanya penghasilan, hasil usaha, hasil jualan, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam golongan pendapatan. Akun pendapatan juga masuk ke dalam jenis-jenis akun dalam akuntansi yang wajib kamu ketahui. Pendapatan merupakan naiknya ekuitas karena telah melakukan penyerahan barang dan jasa kepada konsumen. Jadi, dari mana adanya pendapatan? Di sini kan ada penyerahan barang atau jasa. Jadi kita udah kayak ngejual gitu, ngejual jasa. Kayak ngojek, ngejual jasa transportasi. Pasti dapat dong penghasilan. Terus misalkan kita jualnya barang, penyerahan barang, kita ngejual barang, pasti dong ada untungnya buat kita. Nah, itu adalah penghasilan atau pendapatan. Beberapa contoh akun pendapatan dalam akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan komisi. 2. Pendapatan jasa profesi. 3. Pendapatan sewa. 4. Karena adanya penjualan. 5. Karena mungkin ada pendapatan bunga. Nah, ini juga termasuk dalam golongan pendapatan.
Kemudian yang kelima ada biaya. Biaya disebut juga beban. Beban menjadi jenis-jenis akun dalam akuntansi yang terakhir. Beban diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan guna memperoleh suatu barang atau jasa yang manfaatnya bisa dirasakan hingga 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, jadi biaya ini hanya untuk periode akuntansi. Periode akuntansi itu berapa bulan sih sebenarnya? Nah, teman-teman pasti tahu dong ya, bahwa periode akuntansi itu hanya ada 12 bulan. Jadi hanya kurun waktu maksimal 12 bulan atau 1 tahun. Itu adalah yang disebut periode akuntansi. Nah, contoh dari akun beban itu ada beban rupa-rupa. Beban rupa-rupa itu maksudnya beban apa aja ya? Jangan apa? Tapi nggak termasuk beban hidup kan ya. Jadi nggak termasuk ke dalam beban hidup. Maksudnya beban rupa-rupa kayak misalkan beban air, beban listrik, kemudian beban telepon, beban sewa, dan lain sebagainya, itu banyak. Kemudian beban sewa. Beban sewa kayak misalkan kita usaha atau dagang, kita punya ruko, ternyata rukonya masih sewa, jadi masuk ke dalam beban sewa. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu dari mana? Beban perlengkapan itu biasanya misalkan gini, kita punya alat-alat yang memang bisa habis. Contoh bangku nggak habis ya, maksudnya kayak misalkan pulpen misalkan kita beli 5, kemudian bulan depan pulpen itu tinggal 2, maka beban perlengkapannya 3. Karena apa? Karena yang habisnya 3. Nah, itu yang disebut beban perlengkapan. Selanjutnya adalah beban gaji. Nah, ini yang perbedaan antara yang tadi, antara utang dengan beban gaji. Kalau beban gaji, misalkan karyawan bekerja di bulan ini, di periode ini ya. Di periode ini misalkan bulan Januari. Di bulan Januari itu mereka kerja 28 hari. Di hari yang ke-29 itu dibayarkan gajinya. Nah, gaji itu disebut dengan beban gaji. Kalau dibayarkan di bulan depan, maka akan masuk ke transaksi bulan depan. Dan di transaksi bulan depan bukan menjadi beban gaji, bahkan akan menjadi utang gaji. Nah, itu perbedaannya. Buat teman-teman, jadi untuk akun yang sering muncul di akuntansi itu ada 5 akun utama. Yang pertama ada harta, itu juga disebut dengan aktiva atau aset. Kemudian utang, liabilities atau liabilitas, dan juga kewajiban. Yang ketiga ada modal atau ekuitas, yang keempat ada pendapatan atau penghasilan, yang kelima ada biaya atau beban. Nah, teman-teman, dari sini mungkin sudah selesai ya pembahasan tentang memahami 5 akun yang ada pada akuntansi. Nah, nanti kita akan ketemu untuk pembahasan bagaimanakah menempatkan ke-5 akun tersebut pada kolom debit dan kredit pada saat kita melakukan jurnal. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share buat teman-teman yang ada di mana aja. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat semuanya. Salam akuntansi.